Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Saudara, hari ini kita ingin menginformasikan ada perusakan tempat ibadah atau gereja di kota Batam, saudara ya. Bangunan yang akan dijadikan gereja dirusak oleh sejumlah warga. Hal tersebut dilakukan warga karena bangunan itu katanya tidak memiliki izin. Jadi peristiwa itu sendiri viral karena video saat warga merusak bangunan itu tersebar luas di media sosial, saudara. Jadi berdasarkan keterangan polisi, kejadian itu terjadi pada hari Rabu kemarin tanggal 9 Agustus ya, di RT 04 RW 021 Kelurahan Kobil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau atau Kepri. Di dalam video tersebut, saudara, viral itu selama 2 menit 10 detik, saudara. Jadi awalnya seorang perempuan merekam beberapa pria yang merusak bangunan gereja. Mereka merusak bangunan yang dalam tahap pembangunan itu akan digunakan sebagai gereja atau mungkin belum jadi ya, saudara. Jadi mereka merusak menggunakan apa? Menggunakan balok, menggunakan palu, saudara. Ya kan, ngapain? Karena mereka akhirnya bertanya kepada wanita itu, ngapain tuh foto-foto di sana? Kata seorang pria ya yang ikut dalam rombongan tersebut, ya kan. Perempuan perekam pun berani, saudara, berani mengatasi. Kemudian perempuan itu berdebat dengan pria-pria yang merusak bangunan gereja itu. Ya kan, ia menyebut pria tersebut tidak memiliki hak untuk melarang dirinya, ya kan, merekam aksi pembongkaran tersebut. Berani, saudara, ini wanita ini berani ya. Jadi nggak ada undang-undang atau melarang memfoto. Itu ujar perempuan yang di dalam video tersebut, saudara. Berani ya, berani. Ya mungkin orang-orang sekitar di sana aja nih ya. Jadi perempuan itu juga menjelaskan ya, dugaan perusakan gereja yang sedang dibangun oleh sekelompok orang terjadi di RT 04 RW 21 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Ya. Jadi inilah ya, dia bilang inilah RW nih menghancurkan rumah ibadah di Blok H RT 04 RW 021 Kabil Nongsa. Itu adalah jelas perempuan ini, dia berkata begitu, saudara. Dia berani ya, perempuan ini berani. Sontak pertanyaan perempuan ini langsung disambut oleh seorang pria, ya kan, dalam video tersebut. Pria tersebut mengatakan pembangunan gereja tersebut di kawasan Batam ini tidak memiliki izin. Itu kata pria tersebut, saudara. Katanya tidak memiliki izin ya. Ini tidak punya izin bangunan, kata pria tersebut. Kapolsek Nongsa Kompol Vian Agung ya kan mengatakan peristiwa dugaan perusakan bangunan yang akan dijadikan gereja ini terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus. Ya kan, saat ini kepolisian mengupayakan mediasi antara masyarakat dan pengurus gereja. Jadi kejadiannya kemarin hari Rabu ya. Saat ini penanganan kedua belah pihak, masyarakat dan pihak gereja, kita upayakan pendekatan agar tidak meluas kemana-mana. Yaitu kata Vian saat dikonfirmasi pada hari Kamis kemarin, saudara. Vian menyebutkan konflik pembangunan gereja di kawasan tersebut sebenarnya sudah bergejolak sejak tahun 2020. Menurutnya, warga mendatangi lokasi bangunan yang akan dibangun gereja tersebut untuk mempertanyakan izin bangunan yang rencananya akan dijadikan tempat atau dijadikan gereja, saudara. Jadi gejolaknya pembangunan rumah ibadah ini sejak 2020, saudara, 2020. Nah, kejadiannya kemarin itu efek dari warga yang mempertanyakan izin izin administrasi kepada pengelola bangunan
yang akan dijadikan gereja. Nah, dugaan warga tidak puas ya, kemudian mereka mendatangi pengelola yang tidak bisa menunjukkan legalitas atau administrasi. Itu terkait adalah tanda tangan warga sekitar. Ada saudara ya, kalau memberikan gereja itu harus ada tanda tangan berapa dari warga sekitar, dan ada berapa orang yang di sekitarnya ada juga ya. Dan itu biasanya diperlukan juga tuh ya kan, karena itu ada peraturannya itu di FKUB itu, izin mendirikan gereja nanti berapa jumlah warga di sekitar dan berapa jumlah warga yang di luar area tersebut ya. Dan itu biasanya suka ditanyakan. Jadi kasus dugaan perusakan bangunan yang akan dijadikan gereja telah dilaporkan ke Polda Kepri. Pian meminta kedua belah pihak minta agar saling menahan diri. Ya, karena kasus hukum dugaan perusakan itu ditangani oleh Polda Kepri, ya kan, Polda Kepri. Upaya mediasi antara kedua belah pihak pun ya itu terus kita upayakan agar bisa diselesaikan dengan baik. Untuk kedua belah pihak agar saling menjaga diri, saudara, saling menjaga diri. Ya, karena yang kita khawatirkan hal itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, saudara, yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan jalan mediasi. Itu adalah himbauan dari pihak kepolisian di daerah Kepri, saudara ya. Dan kasus ini kan sebetulnya sudah dilaporkan ya dari kedua belah pihak. Yang satu ini tentunya pihak perusak atau pihak yang merusak atau pihak yang dirusak itu lapor kepada kepolisian, saudara, karena terjadi perusakan. Jadi tidak terima dengan aksi perusakan ini, pengurus gereja Utusan Pantekosta Indonesia atau GUPDI ya, itu melaporkan peristiwa itu ke Polda Kepulauan Riau, saudara, atau Kepri, ya kan? Kami sudah melaporkan dugaan perusakan fasilitas di lahan gereja kami. Itu kata pendeta GUPDI Kobil. Jadi Jackson Napitupulu usai membuat laporan di Mapolda Kepri. Jadi menurut Jackson, saat itu diperkirakan sekitar 30 orang mendatangi bangunan yang akan dijadikan gereja tersebut. Jadi peristiwanya kemarin ada sekitar 30 orang datang ya kan ke lokasi. Mereka mengaku sebagai warga setempat. Mereka menginginkan itu sebagai bisa dijadikan sebagai fasum, saudara, fasilitas umum ya. Namun itu ada surat ya. Akhirnya si Jackson berkata bahwa ini nih sebenarnya ada surat dari BP Batam untuk gereja, tapi warga tersebut menginginkan itu dibuat fasum, saudara. Jadi ada perbedaan antara warga sekitar yang menginginkan itu adalah sebagai fasilitas utama atau fasum, dan pendetanya itu adalah dia sudah mendapatkan izin dari BP Batam untuk gereja. Jadi kuasa hukum pengurus Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia atau GUPDI, Mangara Sajabat, mengungkapkan laporan kliennya telah diterima kepolisian. Ya. Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi LP-64-3-2023 SPKT Polda Kepulauan Riau pada tanggal 10 Agustus 2023. Baru kemarin, saudara ya. Jadi hari ini kami mendatangi pendeta ya kan, Jackson Napitupulu, yang terkait dugaan bangunan yang akan dijadikan gereja. Jadi laporan kami telah diterima. Kemarin sempat membuat pengaduan
Hari ini kami kembali kami kembali dan sudah diterima laporannya oleh kepolisian, saudara ya. Dan Mangara menyebutkan bahwa kliennya sebagai pelapor juga sudah diminta keterangan. Pelapornya juga sudah diminta keterangan oleh penyidik, saudara. Biasa, yang melaporkan pasti diundang, terus dia ditanya ya kan oleh penyidik bahwa dialah yang melaporkan. Dia menyebutkan laporan kepolisian tersebut agar dijadikan tersebut supaya tidak liar, saudara. Jadi laporan itu diterima supaya tidak liar di tengah masyarakat. Pak Pendeta juga tadi sudah diminta keterangan. Kami mendukung pihak kepolisian agar menindaklanjuti laporan ini, ya kan, laporan daripada pendeta ini, ya kan, agar tidak menjadi liar di tengah masyarakat. Karena supaya jelas apa motif para terduga pelaku yang melakukan perusakan tersebut. Pasti ditanya, saudara ya. Harus bisa menjelaskan. Karena kalau tidak akan berbahaya, saudara, kalau sistem main rusak. Dan nanti terjadi di mana-mana. Dan kejadian ini pun semestinya sudah pernah terjadi di Binjai, di mana-mana. Di Kota Medan juga terjadi, dan sekarang ini terjadi di Batam. Bangunan yang sudah hampir selesai, ya, rupanya yang sudah mau hampir selesai, sudah terpasang dari jendela, pintu-pintu, dihancurkan, saudara, dihancurkan. Jadi rata, saudara, jadi rata. Ini adalah suatu perbuatan yang kurang ajar, yang main hakim sendiri, yang dilakukan oleh warga setempat ini. Itu adalah main hakim sendiri, saudara. Seenak udelnya dia sendiri. Ini bangunan memang punya nenek moyang lo, ya kan. Ini adalah bangunan yang sudah mendapatkan izin dari BP Batam, ya kan. Memang mungkin suratnya belum lengkap. Jadi Mangara ini ya, pendetanya sendiri ya, atau kuasa hukumnya si Mangara ini merinci laporan yang disampaikan pihaknya itu di kepolisian ini sudah laporan kepolisian itu ya terkait dugaan perusakan. Menurutnya bangunan yang dirusak sekelompok warga adalah tembok ya, berupa tembok ya, terus jendela, terus pintu yang baru dipasang, saudara, yang baru dipasang dihancurin. Yang dirusak adalah bangunan yang akan dijadikan tempat ibadah. Ada beberapa bangunan, tembok bangunan dirusak, kayak jendela, pintu dipasang. Jadi mereka baru dipasang sudah dihancurkan. Benar-benar ini kurang ajar ya. Hal itu terlihat di video tersebut ya, saudara ya. Kelihatan sekali di video. Jadi intinya laporan kita untuk mendukung kepolisian agar kasus dugaan perusakan ini bisa diusut tuntas. Kami juga menyesalkan ya penasihat atau mungkin dari pendeta ini ya juga menyesalkan adanya aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya kan. Dan semoga ini tidak terjadi di tempat-tempat lain. Tapi kita bisa bicara begini, saudara, tapi nanti ada lagi di mana-mana, ya kan. Perusakan ini di mana-mana dan itu menjalar, saudara. Ini namanya penyakit menular. Penyakit menular dari warga yang main hakim sendiri. Dari Jawa Barat pernah ada ya, terus mereka terus di Sumatera Utara, terus di Binjai, terus sekarang ini sampai ke Batam, saudara. Ya main rusak aja, dia enak sendiri, main hancurkan aja. Ya karena dia tidak membiayai, dia tidak keluar uang ya. Tapi pendeta ini dan dibantu oleh pengacara ini kan dia bisa menggalang dana dari para jemaatnya ya. Dan begitu didirikan itu dihancurkan, saudara. Ya semoga tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain deh. Itu adalah keinginan atau harapan daripada kita supaya warga jangan main hakim sendiri, ya kan? Ingat, ya kan? Ingat, mungkin manusia tidak membalas, tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk membalas kejadian-kejadian yang kalian lakukan, menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu harapan dari kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.